Diary of Indonesia. Inilah Yogyakarta, kota di Pulau Jawa yang masih merawat keraton sebagai sebuah simbol budaya. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masih berdiri kokoh ini adalah tempat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bertahta, mengayomi masyarakat yang masih setia mempercayainya sebagai pemimpin dan raja kerajaan Mataram Islam hingga saat sekarang ini. Di keraton inilah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bertempat tinggal, sama seperti raja-raja sebelumnya, dilayani oleh sejumlah abdi dalam yang melakukan fungsi dan tugas masing-masing sebagai abdi budaya, menjaga dan memelihara tradisi budaya adiluhung sebagai sebuah identitas. Abdi dalam adalah seseorang yang dengan kesadaran dirinya mengabdi, melayani, dan membaktikan seluruh hidupnya bersumpah setia pada raja, melayani keraton dan segala aktivitas budayanya. Menurut saya pribadi, pemahaman saya bahwa sebuah abdi dalam adalah abdi budaya. Di situ abdi dalam tugasnya adalah menjaga dan melestarikan budaya adat tradisi Keraton Yogyakarta. Mereka mengabdi bukan pada sosok raja semata, tetapi sesungguhnya adalah pada sang empunya kehidupan sendiri, yakni Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah memberikan berkah melimpah pada alam semesta. Maka raja di sini hanya sebagai lambang junjungan, simbol kekuasaan yang memerintah. Mereka bukanlah abdi dalam arti sebagai pembantu rumah tangga, namun abdi yang menyadari harus menghormati dan menjunjung tinggi Sang Pencipta sebagai sesembahan mereka. Saya kira bukan pembantu dalam arti pemerintahan. Jadi bukan batur, tapi abdi dalam itu sebagai teman bekerja untuk keluhuran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bidang misalnya ada masalah di kesenian, masalah pekerjaan fisik, pembangunan dan sebagainya. Non fisik, keagamaan, itu sudah ada bidang-bidangnya. Maka para abdi dalam menyerahkan dirinya secara penuh sebagai bentuk hormat dan syukur mereka atas segala berkah yang diterimanya dari Sang Maha Pemberi. Abdi dalam dikenal sebagai pribadi-pribadi yang santun, jujur, patuh, ikhlas dan nerimo, serta berperilaku bijak, tak boleh bercela. Mereka menjadi sosok-sosok panutan yang setia dalam tugas, tanpa menghitung upah yang diterima. Bagi mereka, mengabdi pada Sang Junjungan adalah berkah yang sangat mereka syukuri. Dengan mengabdi, mereka percaya bahwa segala keperluan dan urusan duniawi mereka akan dicukupi dan tercukupi. Ya, kalau memang ya cukuplah saja kita, cukuplah. Kalau Danais itu ada menambah kesejahteraan, ada dana istimewa. Kalau gaji pokok 1 bulan itu ya pokoknya cukup, nggak kita utarakan, pokoknya cukuplah. Awal-awal dulu sebelum Danais memang masih kecil, karena keraton setelah dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ini ada subsidi dari pemerintah pusat.
Kalau zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dulu hanya 60 juta per tahun untuk 3.000 orang, termasuk Sri Sultan dan keluarga. Nah, kemudian setelah ada Danais yang dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini ada subsidi khusus menyesuaikan dengan gaji yang ada di selevel dengan UMR. Karena UMR ini di bawah UMR karena memang tidak memenuhi syarat untuk waktunya. Hidup sebagai abdi dalam bukanlah hal yang mudah, karena mereka dituntut untuk terus belajar menghargai ciptaan dan menghilangkan kepentingan diri. Ayem tentrem, semeleh, adalah istilah dari kata damai dan berserah. Dua kata yang perwujudannya dialami oleh mereka ketika mereka mengabdi. Abdi dalam Keraton Yogyakarta dibagi dalam 2 tugas dan fungsi, yakni abdi dalam Punokawan yang bertugas melayani kebutuhan keraton sehari-hari, seperti menjaga keraton dan keamanannya, menjaga pusaka, dan sebagainya. Serta abdi dalam Keprajan yang bertugas administratif sesuai keahlian mereka. Abdi dalam Punokawan mempunyai pangkat dan jabatan seperti dalam ketentaraan. Sementara abdi dalam Keprajan yang umumnya berisi para lulusan S2 dan S3 dan pernah menjabat di pemerintahan sipil, bertugas dalam hal administrasi keraton. Jadi abdi dalam Keraton Yogyakarta terdiri dari segala lapisan golongan pendidikan, dari mulai SD hingga tingkat doktor. Mereka yang merasakan ingin menjalani ketentraman hidup, ingin menjadi pribadi yang menyadari hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata, ingin membaktikan hidup dengan cara mengabdi. Umumnya mereka lantas mendaftarkan diri menjadi seorang abdi dalam, menjalani magang, dan diterima secara paripurna untuk bertugas sesuai fungsi dan jabatannya. Abdi dalam mengenakan busana Jawa lengkap yang disebut sebagai peranakan. Keris sebagai lambang keagungan laki-laki Jawa terselip di belakang dengan penuh kewibawaan. Peranakan yang secara harafiah berasal dari kata anak, mengandung makna yang dalam bahwa para abdi dalam adalah anak biologis yang dilahirkan oleh satu ibu. Itu berarti bahwa sesama abdi dalam adalah saudara, sedarah, sekandung. Itu bermakna pula bahwa mereka adalah bersaudara satu sama lain, yang mengedepankan rasa welas asih, hormat pada yang lebih senior, dan mengedepankan persaudaraan sejati. Para abdi dalam juga tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan atribut perhiasan apapun yang menandakan kesederhanaan dan kesederajatan yang sama di hadapan junjungan mereka. Selain kepolosan secara fisik yang dilambangkan dengan busana yang sama, para abdi dalam juga dituntut mempunyai kebersihan hati dan kebeningan perilaku. Ada nomornya orang itu, nomor kan kalau bilangan dari 1 dengan 10 itu kan ya toh, ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Semuanya orang kalau abdi dalam ya busananya gini, tapi kalau hati nuraninya saya nggak tahu karena orang. Kalau saya memang gitu, Boromon nggak bisa ya. Saya orang jujur, Allah yang tahu, dengan yang duduk sini yang tahu. Demikianlah sekelumit cerita tentang abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bingkai program Diary of Indonesia kali ini. Para abdi dalam dengan tugas pengabdian totalnya akan terus berjalan seiring peradaban. Mereka akan jadi sebuah potret tentang cerita manusia Jawa, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta tentang pengabdian, kepasrahan, kesetiaan, kerendah hatian, kehalusan budi dan perilaku, serta penyerahan diri yang total tanpa syarat pada junjungan mereka, yakni Sang Pemberi Kehidupan.